Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan berbicara tentang teknik penceritaan. Yang saya maksud dengan teknik penceritaan di sini adalah bagaimana seorang sastrawan itu bercerita. Ada berbagai teknik, seperti teknik pemandangan. Teknik pemandangan di sini pembaca diajak melihat pemandangan. Cerita itu seakan-akan pemandangan. Ada lagi teknik adegan. Teknik adegan ini adalah teknik yang digunakan oleh seorang sastrawan yang mengajak pembacanya untuk melihat peristiwa-peristiwa yang ada di dalam ceritanya itu sebagai adegan demi adegan. Berikutnya adalah teknik dramatik. Teknik dramatik ini teknik yang banyak menyajikan drama-drama, sehingga di dalam cerita itu yang menonjol adalah dialog-dialognya. Ada teknik yang lain yaitu teknik email. Seakan-akan cerita itu berupa susunan dari kiriman email seseorang ke seseorang, kemudian dijawab dengan email. Dijawab lagi dengan email, itu menjadi jalinan sebuah cerita. Bisa menjadi sebuah cerpen dari email ke email. Anda bisa mengembangkan juga dengan teknik surat menyurat. Ada seseorang yang mengirimkan surat, kemudian dibalas lagi dengan surat, dibalas lagi dengan surat. Ini bisa menjadi sebuah teknik penceritaan, yaitu dengan teknik surat. Bisa juga menggunakan SMS, WA, atau Twitter, begitu ya, Facebook, yang akhirnya menjadi sebuah cerita yang tersusun dari dialog-dialog atau cerita-cerita yang ada saat mereka itu berbicara lewat pesan-pesan singkat di handphone. Ada juga teknik perjalanan, yaitu bagaimana seseorang itu menceritakan pengamatannya, pengalamannya, pengetahuannya saat dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini menonjol sekarang, teknik perjalanan. Ada juga teknik biografi. Seseorang bercerita tentang tokoh lain, ya, masa kecilnya, apa yang menonjol prestasinya, kemudian peristiwa-peristiwa yang menjadi kebanggaan, peristiwa-peristiwa traumatik, sehingga itu menjalin menjadi sebuah cerita. Bisa juga teknik autobiografi, yaitu bercerita tentang dirinya sendiri. Banyak novel-novel yang dikembangkan dengan teknik autobiografi, yaitu bercerita tentang sastrawan sendiri, sehingga kadang-kadang pembaca itu bingung apakah ini merupakan tokoh nyata sebagai perwujudan sastrawan itu sendiri ataukah tokoh lain yang kebetulan namanya disamarkan atau menjadi nama kecil sastrawan atau nama lain sastrawan itu sendiri. Ini teknik autobiografi. Saudara, ada juga kisah-kisah yang dikembangkan seperti halnya susunan foto, sehingga kita itu foto satu, album, foto satu, foto dua, foto tiga, foto empat bisa dibuat urut, tetapi bisa juga melompat-lompat. Kita tahu kalau kita melihat album foto, maka kita dari satu foto ke foto yang lainnya, meskipun itu dipakai urut atau tidak urut, akhirnya setelah selesai melihat album itu kita mempunyai kesimpulan kisah secara utuh dari album itu. Demikian juga cerita itu bisa dikembangkan dengan teknik album. Satu kisah, satu bab itu merupakan potret dari cerita. Boleh dimulai dari mana saja. Begitu selesai membaca, pembaca itu akan menyimpulkan bahwa cerita itu berupa susunan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya yang disusun seperti album. Ada juga yang dikembangkan lewat teknik babat. Babat itu mempunyai pembabakan tertentu dari satu babak ke babak berikutnya. Silakan Anda membaca karya-karya Kunto Wijoyo, maka Anda akan melihat betapa kuatnya pengaruh babat ini, pembabakannya.
bisa juga merupakan kesaksian dari berbagai tokoh. Kalau dua tokoh ini bisa kita lihat dari novel Rau Manen, yaitu kisah Monang dan kisah Manen. Monang ini bercerita, Manen bercerita, tapi diselingi. Pertama kali Manen, kemudian Monang, Manen, Monang, akhirnya membentuk sebuah cerita. Ini kesaksian. Ada juga yang seperti di Para Priayi, karya Umar Khayyam, itu justru kesaksian-kesaksian, cerita-cerita dari satu tokoh bercerita tentang dirinya sendiri, satu tokoh bercerita tentang dirinya sendiri, satu tokoh bercerita tentang dirinya sendiri. Kemudian dari beberapa tokoh ini akhirnya terkumpul sebuah cerita yang utuh, karena semuanya ini berhubungan dan semuanya ini merupakan tokoh yang saling berkaitan. Ada juga teknik bercerita yang menggunakan catatan harian. Kita seringkali membuat catatan-catatan harian dari perjalanan kita, dari pengalaman kita, dari pikiran kita, dari keinginan kita, dari peristiwa yang kita alami dengan catatan harian. Ada tanggal, ada tahun, ada tempat, terus kita menulis catatan harian. Catatan harian itu kalau dikumpulkan akhirnya membentuk sebuah cerita yang utuh. Saudara, selain manusia yang bercerita, ada juga cerita yang dikembangkan lewat kesaksian benda-benda. Seperti di sini, mungkin yang bercerita bukan saya, tetapi lampu yang bercerita. Atau hiasan dinding itu bercerita tentang saya. Ini teknik yang lain ya. Jadi yang bercerita itu bukan manusianya, tetapi justru lampu itu mengamati saya. Botol-botol itu bercerita tentang saya, figura-figura itu bercerita tentang saya, atau mereka saling berdialog. Figura berdialog dengan botol, berdialog dengan bunga, berdialog dengan lampu, dengan atap. Mereka bercerita tentang saya, akhirnya jadilah sebuah cerita. Itu beberapa teknik yang bisa dikembangkan, yang bisa Anda kembangkan. Mungkin Anda inovasi, Anda perbaiki, Anda gabung-gabungkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.